Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Nirwana Aurea dari kelas PKM I3Do. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep dasar pembelajaran. Topik pembelajarannya yaitu meliputi hakikat belajar, konsep pembelajaran, landasan filsafat, landasan psikologis, landasan sosiologis, persiapan, penyampaian, latihan, dan penampilan hasil. Untuk topik pembahasan yang pertama yaitu hakikat belajar. Menurut Hilgard dan Bauer menjelaskan bahwa belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu. Perubahan tingkah laku tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan atau keadaan sesaat, misalnya kelelahan, pengaruh obat, dan sebagainya. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh setiap individu, sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, dan sebagainya. Untuk pembahasan yang kedua yaitu konsep pembelajaran. Pembelajaran merupakan aktivitas yang berproses melalui tahapan perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi, dimaknai sebagai interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Beberapa teori yang dapat dijadikan landasan konsep pembelajaran antara lain teori ilmu jiwa daya yang beranggapan bahwa jiwa manusia mempunyai daya-daya seperti daya mengenal, daya mengingat, daya berpikir, daya fantasi yang dapat dipertajam secara fungsional untuk sesuatu hal dengan cara melatih semua daya yang tersedia. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu landasan filsafat. Landasan filsafat dalam pendidikan berupa landasan yang berkesinambungan dengan arti atau hakikat dalam pendidikan yang mempunyai tujuan untuk menelaah permasalahan penting pendidikan. Kemudian, bagaimana pendidikan itu sendiri, untuk apa pendidikan diperlukan, kemudian apa saja yang dilaksanakan untuk menjadi tujuan pendidikan itu. Pandangan filosofis berkenaan dengan suatu hal yang tertera dalam pendidikan mungkin dapat berpikiran bebas serta membuka pola pikir sampai seluas-luasnya. Filsafat sebagai pemikiran distinktif yang normal berupa akal, epistemologi atau tentang benar dan salah, perilaku tentang baik dan buruk, estetika atau keindahan, serta sosial dan sistem ketatanegaraan atau filsafat pemerintah. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan bentuk dari pemahaman setiap orang, lebih spesifik kepada proses perkembangan serta saat kegiatan belajar mengajar. Landasan psikologis yakni berupa pola pikir peserta didik, terutama yang bertautan dengan perspektif kejiwaan yang menjadi faktor kesuksesan dalam pendidikan. Untuk yang selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah di mana suatu proses interaksi antar dua individu, bahkan dua generasi, dan memungkinkan mendelegasikan sosiologi antara lain. Yang pertama, signifikansi pendidikan dengan perspektif masyarakat lain. Yang kedua, asosiasi rakyat Indonesia sebagai dasar sosiologi dalam sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas. Adapun tahapannya seperti tahap persiapan. Tahap persiapan atau preparation berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk belajar
Dalam pembelajaran, jika persiapan matang sesuai dengan karakteristik kebutuhan, materi, metode, pendekatan, lingkungan, serta kemampuan guru, maka hasilnya diasumsikan akan lebih optimal. Kemudian tahap penyampaian. Tahap penyampaian atau presentation dalam belajar bukan hanya sesuatu yang dilakukan fasilitator, melainkan sesuatu yang secara aktif melibatkan peserta didik dalam menciptakan pengetahuan. Dalam tahap penyampaian, seorang guru menggunakan metode, model, maupun strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi belajar kepada peserta didik sehingga terjadi pemahaman bagi peserta didik. Tahap latihan atau praktis dalam siklus pembelajaran sangat berpengaruh terhadap pengalaman belajar, karena apa yang dipikirkan, dikatakan, serta dilakukan oleh peserta didik dapat menciptakan pembelajaran yang sesungguhnya. Tujuan tahap pelatihan adalah membantu peserta didik mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Tahap yang terakhir yaitu tahap penampilan hasil. Tahap penampilan atau performance merupakan tahap terakhir dalam siklus pembelajaran, yang mana hasil dari pembelajaran peserta didik akan terungkap dalam tahap ini. Tujuan tahap penampilan adalah membantu peserta didik menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan mereka pada pekerjaan sehingga hasil belajar akan melekat dan penampilan akan meningkat. Terima kasih yang telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.